Perjanjian kita dengan Allah yaitu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ketika kita hidup, Allah memberikan kepada kita janji, ahad, mitsaq, harus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, ketika manusia melanggar perjanjian dengan Allah, baik meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, maka itu dihukum dengan kerasnya hati. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 13. Ahlul kitab dia melanggar perjanjian dengan Allah. Kata Allah Azza wa Jal, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Ketika mereka melanggar janji-janji mereka, maksudnya janji dengan Allah, mereka meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, maka kata Allah, la'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka itu keras. Karena dia melanggar janji. Akhirnya dijadikan hatinya keras. Ya. Ibn Aqil pernah berkata, "Ya man yajid man qalbahu qaswah. Ihdzar an takuna naqadta ahdan. Fa inna Allah yaqul fa bima naqdihim mitsaqahu." Kata Ibn Aqil rahimahullah, wahai siapa saja yang merasa hatinya keras, hati-hati. Mungkin kau telah melanggar janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia membaca perkataan tersebut, ya, ketika mereka melanggar perjanjian dengan Allah, kami laknat dan kami jadikan hatinya keras. Nah, sebagaimana melanggar janji Allah, perjanjian dengan Allah mengeraskan hati, maka mengerjakan dan menunaikan hak dan janji Allah melembutkan hati. Dan subhanallah ya ikhwah, Allah ini, Allah Ta'ala, di antara namanya Asy-Syakur. Di antara nama Allah Asy-Syakur. Apa Asy-Syakur? Asy-Syakur artinya apa? Ya lihat, nama Allah itu ada Asy-Syakur, ada As-Sabur. Asy-Syakur dan As-Sabur. Asy-Syakur yang maha bersyukur. As-Sabur yang maha bersabar. Apa maksud dari nama Allah Asy-Syakur? Kata para ulama, maksud dari nama Allah Asy-Syakur, artinya Allah menerima sedikit amal ibadah hambanya dan dikasih ganjaran yang besar. Itu tanda syukur Allah kepada hamba. Artinya si hamba ini mengamalkan sedikit. Diterima yang sedikit itu oleh Allah dan dikasih ganjaran yang jauh lebih besar dibandingkan amal. Ya. Jadi kalau semisalnya amalan kecil, kalau kita kerja sama manusia, semakin kita sedikit kerja, gaji semakin kecil. Semakin kita banyak waktu kerjanya, semakin besar gajinya. Itu hubungan dengan tapi Allah tidak, subhanallah. Allah Asy-Syakur. Manusia mengamalkan sedikit, diterima oleh Allah, dikasih ganjaran yang jauh lebih besar dibandingkan amalannya. Dibandingkan amalannya jauh lebih besar pahalanya. Ya. Maka itu tanda rahmat dan kebaikan Allah kepada hambanya. Kalau seandainya setiap segala sesuatu cuma dihitung, maka mungkin kita nggak bisa selamat. Karena ibadah kita sedikit. Kalau ibadah ganjaran sama ibadahnya dihitung rata, mungkin sulit kita buat selamat. Tapi lihat Allah Syakur. Allah terima yang sedikit ini dikasih ganjaran yang jauh lebih besar dibandingkan amalannya. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza amilta lillah ta'ah, lam tajid laha fi qalbika ladzatan fattahim nafsak fa inna rabb syakur." Ini perkataannya bagus. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kamu mengamalkan ketaatan untuk Allah, kemudian kamu tidak menemukan di dalam hati kamu ada ketenangan. Dia beramal untuk Allah, tapi hatinya tidak tenang setelah beramal. Maka kata Ibnu Taimiyah, fattahim nafsak. Salahkan dirimu, fa inna rabb syakur. Karena Allah itu maha bersyukur. Artinya pasti kalau kamu beramal untuk Allah, dikasih ganjaran yang jauh lebih besar dibandingkan amalanmu. Di antara bentuk ganjarannya, dikasih ketenangan hati. Makanya orang kalau pengen tenang hatinya, ibadah.
qillatul ibadah, sedikit ibadah itu membuat hati goncang. Ya makanya sekarang ini orang sedikit-sedikit tukang ruqyah, sedikit-sedikit tukang ruqyah. Sebenarnya dia nggak ada jin, tapi dia sedikit ibadah. Sedikit ibadah akhirnya nggak ada taufik dari Allah. Sedikit ibadah akhirnya tidak ada ketenangan jiwa. Maka kalau kita mengerjakan ketaatan hatta sedikit, mesti ada dampak di dalam hati. Karena Allah menamakan dirinya dengan asyakur. Dan bagaimana kalau seseorang beramal dengan sungguh-sungguh. Makanya lihat, orang selepas dari bulan Ramadan semuanya jadi orang baik. Kalau ibadahnya benar ya. Semuanya jadi baik. Banyak nangis, banyak nyapa orang. Kangen, ya Allah Ustadz, kangen masjid lagi. Pengen di masjid, pengen menghidupkan malam sama yang lainnya. Itu dampak dari kebaikan yang dia kerjakan. Ya, dikasih oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar. Nah, maka ketika dia melanggar perjanjian dengan Allah, dikeraskan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.